wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga berkat dan rahmatnya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Siti Nurhalisa, Auliatul Asmi, Musyrifah Ridwan, dan Rahmat Suci Anugrah. Pada pembahasan ini, kami akan membahas mengenai norma dan etika pemasaran, di mana saya, Siti Nurhalisa, sebagai pemateri pertama, Auliatul Asmi sebagai pemateri kedua, Musyrifah Ridwan sebagai pemateri ketiga, dan pemateri terakhir, Rahmat Suci Anugrah. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai latar belakang dan pengertian norma dan etika pemasaran. Yang pertama, latar belakang. Etika kerja adalah suatu sistem atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan perusahaan, termasuk pemimpinnya, dalam pelaksanaan pekerja sehari-hari. Perusahaan dengan etika kerja yang baik akan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yakni kejujuran, keterbukaan, loyalitas kepada perusahaan, konsisten kepada keputusan, dedikasi kepada stakeholder, kerjasama yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, penerapan etika kerja di kalangan karyawan tidaklah mudah. Tidak jarang bukan saja di karyawan tetapi juga di kalangan manajer, banyak yang kurang memahami makna etika kerja. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sekelompok karyawan dan bahkan manajer yang egoistik dalam menjadi penyebab konflik serta ketidakpuasan di kalangan karyawan. Kalau ini dibiarkan, maka lambat laun akan mengganggu proses pekerjaan dan mutu kinerja secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan peranan perusahaan dalam membangun etika kerja para karyawan. Etika pemasaran adalah standar etika yang berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran adalah bidang yang sering dipandangi sebagai inher yang tidak etis, tetapi sebenarnya diatur oleh hukum dan standar perilaku sama seperti bidang lainnya. Orang-orang yang aktif bekerja di bidang pemasaran diharapkan untuk mempelajari dan mematuhi standar etika industri dan etika akademis tertarik dalam studi pemasaran untuk melihat bagaimana etika ditetapkan. Berbagai macam cara dapat dilakukan dalam memasarkan suatu produk sehingga sampai di tangan konsumen. Salah satunya yang memiliki peranan penting saat ini adalah penggunaan iklan. Iklan atau periklanan merupakan bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Iklan dianggap sebagai metode yang ampuh untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak mengenai suatu yang dihasilkan dalam bisnis. Aneka ragam iklan, mulai dari yang dinyatakan secara tradisional melalui media cetak maupun melalui media yang lebih modern seperti radio, TV, dan juga internet. Kesemuanya ini sedikit banyak telah meningkatkan penjualan dari produk yang mendongkrak penjualan produk dalam bisnis. Terselip beberapa permasalahan yang bermuara pada persoalan etika. Etika yang dimaksud di sini adalah dari konten serta visualisasi iklan tersebut yang dianggap sebagai pembodohan serta penipuan terhadap konsumen. Adapun materi kedua yang akan saya bawakan adalah pengertian mengenai norma dan etika pemasaran. Menurut Robert M. Z. Lawang, norma adalah suatu acuan dalam bertingkah laku sehingga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukannya itu dinilai orang lain, di mana juga merupakan ciri bagi orang lain tersebut untuk menolak atau bahkan mendukung tingkah lakunya. Menurut W. Y. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan pembeli. Etika pemasaran adalah standar etika yang berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran adalah bidang yang sering dipandang sebagai hubungan erat yang tidak etis, tetapi sebenarnya diatur oleh hukum dan standar perilaku, maka seperti bidang lainnya. Ada sejumlah bidang yang menjadi perhatian etis dalam pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk menjual produk, jasa, dan ide kepada orang-orang, dan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara. Tidak semua yang etis. Pemasaran harus berhati-hati tentang bagaimana mereka menjalankan kampanye untuk menghindari
berbenturan dengan hukum, dan untuk menangani wilayah yang tidak dapat dilindungi oleh hukum. Sekian materi dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materi yang kedua. Nama saya Auliatul Asmi dari kelompok 6 sebagai pemateri kedua. Langsung saja, prinsip etika dalam bauran pemasaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Bagian A, produk yang berguna dan dibutuhkan. Sebelum produk dipasarkan, harus melalui strategi pemasaran seperti produk apa yang sedang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini dan tentunya berguna bagi konsumen. Bagian B, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Produk barang maupun jasa adalah kebutuhan sehari-hari manusia. Untuk itu, perusahaan memproduksi barang atau jasa. Keuntungan jika produk tersebut layak untuk dipasarkan. Bagian C, produk yang bernilai tambah yang tinggi. Produk yang ingin dipasarkan harus layak karena jika produk tersebut menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, selain itu, produk harus mempunyai nilai tambah yang tinggi, baik bagi internal maupun eksternal. Bagian D, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial. Pemasaran produk yang baik adalah memproduksi sesuai standar dan didistribusikan kepada konsumen. Bagian 2, etika pemasaran dalam konteks harga. Bagian A, beban kos produksi yang wajar. Sebelum diproduksi, perusahaan harus menentukan anggaran produksi agar biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar daripada penerimaan. Bagian B, sebagai alat kompetensi, perusahaan yang satu dengan yang lain bersaing secara sehat. Dalam konteks harga produk yang banyak diminati adalah dengan harga ekonomis. Bagian C, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Perusahaan menentukan harga suatu produk dengan melihat kondisi konsumen dalam keinginan daya belinya. Bagian D, sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Harga suatu produk apabila ekonomis akan menarik konsumen untuk membeli terhadap produk tersebut. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Bagian A, kecepatan dan ketepatan waktu. Distribusi suatu produk harus cepat dan tepat waktu agar konsumen percaya kepada perusahaan tersebut. Bagian 2, keamanan dan keutuhan barang. Suatu barang sangat penting untuk dijadikan alat pertimbangan distribusi produk agar konsumen tidak mendapat produk yang cacat. Bagian C, konsumen mendapat pelayanan tepat dan cepat. Apabila konsumen mendapat pelayanan tepat dan cepat, maka konsumen akan merasa puas. Bagian 4, etika pemasaran dalam konteks promosi. Bagian A, sarana memperkenalkan barang. Iklan adalah salah satu sarana dalam memperkenalkan suatu produk, barang atau jasa. Bagian B, sarana daya tarik barang terhadap konsumen. Promosi yang menarik akan membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Bagian C, informasi fakta yang diperoleh dari kejujuran. Informasi mengenai suatu barang harus sesuai dari apa yang Informasi mengenai suatu barang harus sesuai dengan fakta yang ada, tidak boleh hiperbola karena akan membuat konsumen merasa kecewa. Selanjutnya, etika bersaing di pasar industri. Yang pertama, persaingan sehat adalah persaingan antar perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis. Yang kedua, persaingan gorok leher. Persaingan ini merupakan persaingan yang tidak sehat, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha dan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Perkenalkan, saya Musyrifah Ridwan dari kelompok 6 sebagai pemateri ketiga.
Di sini saya akan menyampaikan materi tentang iklan dan dimensi etisnya. Iklan merupakan salah satu alat pemasaran yang penting, di mana dengan iklan ini perusahaan ingin menarik perhatian calon konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkannya. Di mana ini juga sudah banyak sekali orang yang memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa karena pengaruh dari iklan yang sedemikian atraktif tampilan visualnya. Iklan ini juga dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk informasi di mana implikasi dari fungsi iklan ini untuk memberikan informasi kepada konsumen. Selanjutnya adapun fungsi iklan. Yang pertama, iklan sebagai pemberi informasi, di mana iklan ini merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang produk yang akan atau segera ditawarkan dalam pasar. Sasaran dalam iklan ini agar konsumen dapat mengetahui dengan baik sehingga dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut. Fungsi yang kedua yaitu iklan sebagai pembentuk pendapat umum, di mana ini berbeda dari fungsi iklan sebagai pemberi informasi. Dalam wujud lainnya, iklan ini dilihat sebagai suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat tentang sebuah produk. Dengan kata lain, fungsi iklan ini juga untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, adapun beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh iklan. Yang pertama, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia, di mana ini banyak kasus yang sudah terlihat jelas bahwa iklan membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya untuk menentukan pilihannya untuk membeli produk tertentu. Yang kedua, iklan manipulatif dan persuasif non-rasional ini menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Secara ekonomis, hal ini tidak baik karena dapat menciptakan permintaan ikut menaikkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, yang menjadi persoalan etis yang serius ini juga bahwa iklan manipulatif dan persuasif non-rasional ini malah membentuk dan menentukan identitas atau ciri memiliki barang sebagaimana yang ditawarkan oleh iklan. Dan yang keempat, iklan yang menampilkan serba mewah yang ironis, yang dimana dalam kenyataan sosial bahwa masih banyak anggota masyarakat yang masih berjuang untuk sekedar hidup. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam iklan. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen. Yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tersebut. Yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Yang keempat, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas seperti pada penipuan. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suci Anugrah dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kebebasan konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam dunia bisnis. Karena tanpa adanya konsumen, maka bisnis tidak dapat dijalankan. Konsumen tentu harus diperlakukan secara baik. Menurut John F. Kennedy, terdapat beberapa hak dasar konsumen. Yang pertama itu hak akan keselamatan, di mana konsumen berhak mengetahui apa saja risiko yang terkandung pada produk itu, terutama risiko keselamatan dan kesehatannya. Yang kedua itu hak untuk mendapatkan informasi, di mana konsumen berhak mengetahui segala informasi terkait produk tersebut. Yang ketiga itu ada hak untuk memilih, di mana konsumen itu bebas untuk memilih berbagai produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat itu hak untuk didengar, di mana setiap keluhan konsumen itu berhak didengarkan oleh
pebisnis. Yang keempat itu hak, yang terakhir itu hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Di mana sini konsumen memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu contoh kasus pelanggaran norma dan etika dalam pemasaran pada PT Nissan PT Nissan Motor Indonesia tahun 2012. Di mana pernah terjadi penarikan produk juk Nissan di Indonesia pada tahun 2012, itu di bulan Maret, diakibatkan oleh pengelasan yang tidak baik serta terdapat kecelakaan oleh seorang artis, di mana disinyalir juk yang digunakan tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu dan juga mesinnya, serta kerusakan pada jok bagian belakang juk tersebut yang mudah terlepas. Di mana di sini menunjukkan bahwa permasalahan terjadi yaitu adalah pengelasan yang tidak baik, menunjukkan minimnya quality control pada proses manufacturing. Dan yang kedua itu bagian pintu dan mesin juga belum menunjukkan kualitas yang baik. Serta yang terakhir itu penarikan produk itu tersebut bukanlah hal yang menguntungkan. Jadi sebaiknya PT Nissan Motor Indonesia ini memperketat lagi proses dan menguji ulang setiap ingin membuat produk serta memperbaiki standar kualitas produknya. Sekian dari saya. Kesimpulannya ialah pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa saja yang mereka inginkan dan mereka butuhkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Serta etika pemasaran adalah standar etika yang berkaitan dengan pemasaran, dan pemasaran adalah bidang yang sering dipandang sebagai inheren tidak etis, tetapi sebenarnya diatur oleh hukum dan standar berlaku sama seperti bidang lainnya. Sekian dan terima kasih.